adik-adik semua. Halo. Iya, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, Iya. ada sukacita, walaupun harus tetap tinggal di rumah. Iya, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini ditemani oleh Kak Manika, Kak Ani, Kak Hai. Elga, Kak Dea, dan yang selalu setia bersama kita adalah Kak Debbie dan Kak Willy. Iya, adik-adik, semua berdiri. Kita mengangkat pujian kita bersama-sama ya dengan semangat. 3 lagu secara medley yaitu Sekolah Minggu paling Yahud, Yesus cinta semua anak, dan aku bahagia. Semangat adik-adik ya. Sekolah Minggu paling Yahud. sekolah Minggu paling Yahud, Anak-anaknya, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud. sekali lagi. Sekolah Minggu paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu paling Yahud. Kita lanjutkan dengan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita lanjut Aku dengan bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Sekali lagi, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Oke adik-adik silahkan duduk. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami dimanapun kami berada. Selain Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami ini, memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan kami semua yang berada di rumah. Dan kami percaya Tuhan sangat baik memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan yang percaya katakan Amin. Iya adik-adik semua, kembali kita mau puji nama Tuhan. Iblis itu musuh kita. Adik-adik semuanya Ya, berdiri. berdiri ya.
Semua berdiri adik-adik, ikuti gerakan kakak ya. Iblis itu musuh kita, ya lari seperti singa. Ia kata itu ini, ia lari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Ya mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia ia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Sekali lagi. Iblis itu musuh kita, ya lari seperti singa. Ia kata itu ini, ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita, Dia mati. ya mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia ia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iya, adik-adik, kita sekarang mau cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak ajak adik-adik semua kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya di dalam mendengarkan cerita firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Adik-adik katakan, amin. Iya, adik-adik, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-51 dengan judul perikop perkelahian Daud dan Goliat. Namun kakak mengajak adik-adik ambil Alkitabnya lalu buka dan baca. Oke adik-adik, kakak lanjutkan ceritanya. Kakak menceritakan dua tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah seorang penggembala kambing domba dan yang pintar memainkan kecapi. Ia mempunyai 7 saudara laki-laki dan dia adalah dari Bapak Isai yang tempat tinggalnya di kota Bethlehem. Adik-adik tahu siapa dia? Ini gambarnya. Iya, adik-adik pintar semuanya. Daud. Ya, sekarang tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah seorang manusia raksasa, besar dan tinggi. Ya, Alkitab dikatakan tinggi dan besarnya 6 hasta sejengkal. Kira-kira 3 meter adik-adik. Aduh, besar sekali, menakutkan. Iya, dia seorang Filistin dan seorang prajurit perang orang Filistin. Adik-adik semua, Daud, adik-adik mau tahu siapa dia? Ini lihat gambarnya. Kenal? Iya, dia Goliat. Ya, manusia raksasa. Adik-adik pintar semua ya, masih ingat adik-adik ya? Oke. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya dia yang dipilih Tuhan dari ke-7 saudara-saudaranya. Pada saat itu
bangsa Israel dipimpin oleh raja. Adik-adik tahu siapa namanya? Raja Saul. Ih, adik-adik pintar semua. Raja Saul ini kalau maju berperang selalu menang, adik-adik. Tahu karena apa? Karena Raja Saul selalu ditolong oleh siapa? Iya, oleh Tuhan. Kekuatannya datang daripada Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, orang Palestina saat itu mau maju ke medan perang. Ya, mereka mau mengalahkan pasukan bangsa Israel. Karena apa, adik-adik? Karena mereka merasa marah pernah dikalahkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yonatan. Adik-adik tahu siapa Yonatan? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Yonatan adalah putra dari Raja Saul. Mereka merasa bahwa mereka mampu mengalahkan bangsa Israel. Karena mereka tadi punya manusia raksasa, adik-adik. Tahu siapa manusia raksasa tadi? Iya, Goliat. Mereka membanggakan Goliat untuk maju di depan medan perang. Adik-adik semua, Goliat datang dengan kesombongannya. Dia maju ke depan, adik-adik. Apa yang dia bilang? Bangsa Israel, siapa yang berani maju di depan duluan? Bangsa Israel, prajurit-prajuritnya pada takut, adik-adik melihat begitu besar manusia raksasa orang Filistin. Iya. Dan Goliat mengatakan, lihat aku datang membawa perlengkapan perang. Dia pakai baju jirah yang terbuat dari besi, adik-adik, yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Dia pakai ketopong. Keselamatannya itu pakai kepala, tutup kepala yang dari besi. Dia bawa pedang yang besar. Dia tutup kakinya dengan besi tembaga. Jadi dengan kesombongannya Goliat maju. Dia mengatakan, hai bangsa Israel, kalau hari ini kalian kalah dalam peperangan, semuanya akan menjadi hamba orang Filistin. Tapi kalau kalah, kalau kami yang kalah, kami akan menjadi budak dari bangsa Israel. Iya, adik-adik, saat itu Daud disuruh ayahnya Isai pergi mengantarkan roti untuk memberikannya kepada saudara-saudaranya yang ada di kemah pertempuran. Ya, dia pergi mendatangi saudara-saudaranya, ternyata didapatinya saudara-saudaranya dalam keadaan selamat. Tapi tiba-tiba adik-adik semua, Daud mendengar ada suara yang lantang yang menghina dan mengejek-ejek bangsa Israel. Adik-adik, hatinya Daud sakit. Dia merasa marah, ya. Lalu adik-adik dia maju. Dia katakan, hai Goliat, aku pernah mengalahkan singa dan beruang untuk menolong domba-dombaku supaya tidak dimakan dengan pertolongan Tuhan. Saat ini aku datang melawan kau Goliat demi di dalam nama Tuhan. Dia tidak bawa perlengkapan apa-apa. Iya, adik-adik, Goliat tertawa geli ya. Hei Daud, kamu orang kecil, tidak mempunyai senjata, mau melawan aku manusia raksasa. Wah, Goliat tertawa, adik-adik. Dia merasa dihina oleh Daud. Adik-adik, saat itu karena Goliat merasa Daud tidak ada apa-apanya, dia melepas topi besinya, adik-adik. Dia lepas topi besinya. Pada kesempatan itu Daud menggunakan pengalih-aliannya. Adik-adik tahu apa pengalih-aliannya?
itu seperti ketapel ya adik-adik ya, kalau sekarang. Tapi itu terbuat dari tali dan ada umbannya. Dia ambil 5 batu, dia ayunkan pengali-aliannya. Begitu dia kuat mengayunkannya, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Kena dahinya Goliat. Lalu Goliat jatuh rebah. Kesempatan itu diambil oleh Daud dan dia berlari mengambil pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Melihat kejadian itu adik-adik, orang-orang Filistin takut berlarian. Akhirnya bangsa Israel menang melawan orang Filistin karena Daud mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia. Ya adik-adik, dari kesimpulan cerita kakak hari ini ada 4 poin yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, ya ingat ya adik-adik, yang pertama, Allah melihat hati kita. Bukan melihat kekuatan, bukan melihat ketampanan, tapi melihat hatinya Daud yang ikhlas mau maju membela bangsanya. Yang kedua, kita tidak boleh sombong ya. Karena Goliat sombong, maka kalah dalam perang. Yang ketiga, kita harus selalu rendah hati seperti Daud. Dia tidak pernah menyombongkan apa-apa. Dia rendah hati, dia suka menolong. Yang paling penting, yang keempat adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Karena Tuhan adalah sumber segala kekuatan kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Semoga dengan mendengarkan cerita hari ini boleh meneladani sikap daripada Daud. Terima kasih. Iya, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu perkelahian antara Daud dan Goliat. Hari ini Kak Manika, ya, kita mau menyanyikan bahwa Goliat itu datang dengan membawa pedang. Tapi kalau Daud membawa nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Ya, ada di rumah. Sekarang tiba saatnya kita mau menyerahkan persembahan syukur kita. Persembahan ini adik-adik masukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada atau ke kantor majelis jemaat GKI Nangabulik. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh banyak berkat yang kami terima melalui pekerjaan orang tua kami. Dan saat ini kami bersyukur boleh kembali mendapat kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menerima dan memberkatinya agar semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anak Tuhan yang percaya katakan amin. Iya, adik-adik, sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dan dari kidung pujian, apa yang dicari orang.
dicari orang tua? Apa yang dicari orang tua? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya, orang yang berdosa. Iya, tidak terasa adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita. Untuk itu, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi. Mari kita semua sama-sama. Iya. Semangat adik-adik ya. Mari kita semua sama-sama saling hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha, tertawa kecil, tertawa besar, hahaha, tertawa lebih besar, hahaha, tertawa dalam hati. Sekali lagi. Mari kita semua sama-sama. Mari kita semua sama-sama saling hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha, tertawa kecil, tertawa besar, hahaha, tertawa lebih besar, hahaha, tertawa dalam hati. Iya, adik-adik, sekarang adik-adik silakan duduk, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersama-sama menutup ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah segala pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami akan berpisah, adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke. Iya Kak Ani, ibadah Ya. kita sudah selesai. Iya. Tapi kita selalu ada pesan buat adik-adik ya. Supaya adik-adik selalu ingat ya Kak ya. Ya. Ya, Supaya oke. walaupun di rumah, tetapi tetap semangat dan ingat apa yang menjadi perintah atau anjuran daripada orang Tuhan, tua ataupun yang utama daripada iya. Tuhan. Oke. Iya. Yang pertama Kak, apa Kak? Harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Terus yang kedua, rajin Membaca Alkitab. Alkitab. Dan yang ketiga, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan Iya. kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang ada perintah dari yang sangat penting dari pemerintah kita yang harus kita patuhi bersama-sama. Ya. Karena saat ini kita menghadapi wabah wabah corona. corona. Ya. Yang pertama adik-adik harus selalu ingat cuci tangan. Pakai sabun ya. Ya, pakai sabun dan di air yang mengalir. Ya.
Yang kedua, adik-adik harus selalu tinggal di rumah. Ya. Nggak boleh bosan ya Kak ya? Nggak boleh bosan. Yang ketiga apa Kak Ani? Yang ketiga, kalaupun harus berada di kerumunan orang banyak, adik-adik harus tetap menjaga jarak. Paling tidak 2 meter. Iya, 2 meter. Ini belum ya Kak ya? Iya, 2 meter. Yang keempat, Kak, kalau terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker. Ya. Yang terakhir. Yang kelima, adik-adik untuk sementara ini karena kita ada wabah, kita berjabat tangannya seperti ini aja ya. Ini namanya salam sehat. Ya. Ya adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita minggu ini. Tetap semangat, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai hari. Jumpa minggu depan bersama kakak-kakak yang dadah. Tuhan memberkati. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan.